Guys, chaos guys. Nggak mantai guys. Belum juga makan kan. Udah mau jam 1 siang nih. Sigar. Kalau aduk dua-duanya. Nah, nextnya sekarang kita bakal prep cucumber guys, cucumber. Ya aku bilangnya cucumber di toko. Jadi kita bakal prep ini tuh nanti kita masukin ke salad. Jadi kita bakal potong-potong kecil-kecil. Sama kita cuci dulu. Nah, aku kasih tahu kalian gimana cara potongnya ya. Jadi biar kalian ada gambaran nanti kalau kalian mau jadi chef atau kerja di kitchen tuh kayak gimana. Oke, yang pertama ini bagian ujung sini kalian potong. Lalu yang ujung sini juga kalian potong. Lalu kalian lurusin kayak gini. Kalian ambil dari tengahnya guys. Kalian potong dari tengah. Lalu kalian tinggal tarik ke bawah. Ini kan bagian yang sininya ini kan agak lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalian bisa potong 3. Ini kalian potong 2. Lalu yang sini kalian bisa potong 3 karena ini lebih gendut. Nah, udah potong 3 kayak gini. Kalau hasil udah sampai kayak gini guys, kalian tinggal ambil ukurannya kayak gini. Gak usah terlalu tebal. Ini kayak setengah jari gitu guys. Jadi ukuran setengah jari kayak gitu, kecil kayak gini aja. Ini udah oke kok. Baru kalian tinggal dorong aja pisaunya ke depan. Pisaunya didorong depan kayak gini. Habis itu tangan kalian pas pegang pisau tuh kayak gini guys. Pegang ujung sini satu dan ujung sini juga satu. Tujuannya apa? Biar kalian bisa kontrol pisaunya. Jadi kalau misalnya kalian pegang gini, pisaunya lebih susah dikontrol, lebih susah karena dia bisa lari kemana-mana. Cuma kalau kayak gini, kalian bisa kontrol pisaunya, jadi lebih aman. Nih, tinggal diginiin aja. Nah, pelan-pelan udah cepat udah jadi kayak gini guys. Jadi sebenarnya kerja di kitchen tuh nggak susah kok, cuma banyak prep aja guys. Dan biasa kita banyak masak. Kalau kita lagi nggak ada masak, kita prep dulu. Dan ini harus barang-barang kita prep dulu semuanya. Let's go, kita lanjut lagi. Guys, chaos guys. Nah, ini sekarang udah mulai ramai nih. Wah, gila kayaknya orderan aku guys. Kayaknya semua orang udah pada datang semua nih dan take away semua. Tony, Lenny, Rob, 3 outset, makanya teriyaki chicken Avo, ham and cheese BLT, 2 Avo almi salad guys. Let's go. Yuk kita gas. Kita sekarang bakal bikin yang namanya BLT. Kasih ini tomato aioli ini. Harganya $15 juga guys. 150.000 satu roti ini, satu makanan ini. Kasih pesto, lalu kasih tomato yang udah tadi kita potong, kasih lettuce. Karena dia BLT, itu artinya bacon, lettuce, tomato. Jadi kalau misalnya kalian kerja di cafe, ini menu yang wajib kalian hafal guys. Harus kalian ingat. Karena kalau misalnya kalian mau tujuan kerja di cafe, pasti ada menu yang kayak gini. Kebanyakan cafe mereka ada kasih menu yang kayak gini guys. Nah, BLT lalu kasih masukin bacon. Ini baconnya. Kasih baconnya. Lalu kalian kasih maple syrup. Maple syrup masuk, ditutup, lalu kita toast. Kita toast di sini guys. Nih. Oke, chicken Avo bisa kita angkat. Teriyaki chicken juga bisa diangkat. Ini baru masuk, taruh sini dulu. Dua posek. Ham and cheese croissant, oke. Masukin 2 posek, sama ada ham and cheese croissant. Guys, kalau kita kerja di cafe harus cepat. Gak bisa lama-lama. Apalagi sekarang lagi chaos, lagi rame kayak gini. Udah service time. Ini chicken Avo, jangan lupa kasih tomato sama avokadonya. Pokoknya kalau misalnya kalian kerja di cafe gini, kalian ingat nama makanannya apa? Kalau chicken avocado panini, berarti harus ada chicken, harus ada avokadonya. Terus cara biar kalian ingatnya gampang juga, ingat aja. Rata-rata sandwich tuh pakai tomato. Jadi masukin aja tomato ke rata-rata ke semuanya. Tapi kalau mereka nggak mau tomato, ya nggak usah dimasukin. Kayak gini. Tinggal tutup, lalu kita tinggal potong. Ini take away guys. Kita beri dulu, bungkus, tarik sini, nah, jadi tarik. Ini juga tutup, tarik sininya, tutup, masukin. Ini, nih, tinggal potong 2 udah jadi kayak gini guys. Bungkus. Bungkus, taruh sini, ambil. Ham and cheese angkat, ham and cheese croissant juga udah bisa angkat sebenarnya. Tutup. Bentar, ini kalau ham and cheese kita biasa kasih pesto guys. Ini masukin pesto di sini. Tutup. Nah, ini take away juga. Jadi kalau take away itu kita harus cepat, nggak boleh lama-lama. Yang jadi jangan lupa kasih tisu nih biar mereka makan bisa lap mulut. Nah, Lenny potong
Buang. This one take away for Lenny. Ini bisa angkat semua. Yes. And cheese croissant 62. Bentar. Ini take away juga. This one for table 62. High cheese croissant. And one is for Rob. Take away. 2 for take out. Oke, kita lanjut sekarang bikin yang namanya salad, guys. Itu avo halloumi salad with soba noodle. Oke, aku kasih kayak sudut pandang cara buat saladnya ya. Pakai kacamata kita, guys. Nah, kacamata aku hilang mana ya? This one for table 62, halloumi avocado. Oke, sekarang kita mulai rekam, guys. Udah ada lampu. Nah, saladnya kita lihat. Wah, udah jelek, weh. Buang. Sekarang jelek, buang, guys. Kita kasih yang terbaik untuk customer. Tumpah, buang. Masukin salad dressing. Kasih cucumber. Udah habis, buang. Angkat ke atas, jadi. Sama kasih quinoa ini, guys. Ini quinoa kita tutup, masukin. Nah, keluarkan 2 buah. Ya, aduk-aduk gini. Cuma jangan diremas, guys. Kalau diremas nanti dia jadi kecil. Ini jadi menciut katanya begitu. Jadi ya kita taruh sini 2. Kayak gini udah oke. Oke, satu lagi. Nih, udah oke, guys. Ini harganya kurang lebih $21, $210.000. Jadi kita kasih saus agak banyak. Lalu kasih quinoa di atasnya. Kasih quinoa gini. Lalu karena kita mau buat soba pakai 1 buah lagi nih. Ini tuh buat soba. Ini layarnya gelap kali. Ini kacamata hitam aku nggak kelihatan, guys, dalamnya ada isi apa aja. Ini kayak ambil kayak gini, misalnya udah jadi kayak gini. Ini buat soba, simpan lagi. Soba itu mie dingin, jadi emang mie nya itu dingin. Ini kita ambil ingredientnya. Ini kayak aku kerja pestaku secepat ini karena udah terbiasa, guys. Dan ini udah harus dihafal semua, udah bukan dihafal lagi, udah di luar kepala sebenarnya. Kalian kasih aja semua di atas, lalu tutup, mix pakai olive oil. Kasih olive oil, lalu kasih sesame seed. Kasih agak banyak sesame oil biar dia ada rasa. Ini udah kita masak, guys, sesame seednya. Ini taruh sini, taruh sini. Nah, jadi kalian harus ingat juga, kalian lagi masak apa tuh jangan sampai kelupaan. Kalau nggak nanti dia gosong. Kalian taruh di ujung sini, guys. Nih, kayak gini udah oke. Satu lagi. Di ujungnya. Nah, ini udah oke juga. Kita kasih yang namanya walnut. Ini walnut yang udah kita masak. Jadi kalau ini nggak gluten ya. Ini biasa kalau mereka yang alergi, mereka nggak boleh makan nut kayak gini. Ini bahaya buat mereka. Udah selesai. Per salad kayak gini kasih 2 halloumi, guys. Ini halloumi kita potong kecil-kecil dulu. Ini juga. Ini kalian maaf ya, aku potongnya terlalu cepat ya, karena kita harus selesai kewajaran lagi. Jadi ini aku dikerja-kerja sama waktu, guys. Ini kalau misalnya kalian nanti kerjanya weekend di coffee shop apa, ya sekalian juga harus cepat ya. Nggak harus cepat ini juga sih, cuma harus cepat, guys. Kalau nggak nanti kalian nggak kekejar untuk makanan lain. Ambil tengah, pakai pisau, potong, buang. Cuci pisaunya, lalu ambil sendok. Aku lupa ambil sendok di atas, kita ambil sendok dia, guys. Nanti baru aku ambil di atas ya. Nih, ini potong, keluarin semua sampai bersih nih, kosong. Buang. Ambil tengah sini, potong. Ambil tengah sini juga, potong. Begini. Ambil udah kayak gini, guys. Lalu taruh di atas ya. Taruh di atas salahnya kayak gini. Ini juga taruh di atas salahnya kayak gini. Nah, finishing kita harus kasih yang namanya garnish. Ini kebanyakan nih. Kebanyakan, guys, maaf. Secukupnya. Nih, kasih ke atasnya. Nanti redishnya kita ganti yang baru, guys. Ini udah habis ya. Nah, lalu terakhir, biar dia lebih enak, kita harus kasih dia beras. Jadi kalau di sini kita pakai quinoa. Quinoa tuh biasa orang-orang barat biasa mereka makannya ini, guys. Ini kayak pengganti beras gitu.
Ini menyehatkan juga dan ini mahal. Quinoa lebih mahal dibandingkan beras biasa guys. Dah. Dan ini dia hasilnya. Jadi sebagai seorang chef kalian harus tahu ada 5 jenis alergi yang biasa ada di makanan. Yang pertama peanut allergy, yaitu tuh biasa pada kacang-kacangan. Jadi kayak soy sauce, habis itu ada kayak walnut, hazelnut. Itu tuh bahaya banget buat customer yang punya alergi. Jadi biasa kalau di setiap restoran atau cafe itu kalau mereka mau makan ditanya, "Do you have any allergy?" Itu artinya kayak kalian punya alergi apa enggak? Biar nanti bisa dikasih notice dari waitersnya ke chefnya. Jadi chefnya buatin makanan yang sesuai dengan alergi orang itu. Jadi nggak dikasih. Contoh kayak alergi peanut. Jadi nanti di makanannya itu nggak ada peanut sama sekali, atau nggak ada cross contamination, atau makanan itu nggak terkontaminasi sama sekali dengan peanut. Jadi kayak bisa chopping boardnya dicuci, dibersihin dulu, alat masaknya juga dicuci, kayak pisaunya semua harus dicuci bersih biar nggak ada cross contamination. Jadi yang pertama tuh ada peanut contamination, yang kedua ada egg contamination, yaitu alergi telur. Jadi tuh kalian jangan salah kan, banyak orang juga tuh punya alergi sama telur, apalagi kalau misalnya di western kayak di Australia gini. Yang ketiga tuh shellfish alias alergi sama seafood. Jadi mereka tuh nggak bisa makan sama sekali soal seafood. Jadi kayak udang, ikan, apa tuh mereka nggak bisa makan guys. Bahkan kepiting juga nggak bisa makan, sayang banget ya. Ada enak kan, lobster gitu nggak bisa guys. Yang keempat ada dairy allergy guys. Jadi itu mereka nggak bisa minum susu sama sekali. Jadi kayak susu sapi, susu kambing, apa tuh mereka nggak bisa minum. Ya kalau mereka minum tuh mereka harus minum susu itu yang khusus gluten. Yang ada susu khusus gluten untuk orang yang alergi. Dan itu kan harus tahu juga karena ada beberapa makanan tuh yang biasa mengandung susu. Contohnya kayak kita di sini buat muffin itu kita pakai susu. Dan itu kalau mereka ada alergi dairy itu mereka nggak bisa makan sama sekali. Dan itu bahaya juga buat mereka. Yang kelima ada gluten allergy, yaitu tuh alergi pada gandum atau kayak roti-rotian. Jadi biasa kayak di sini kita pakai Turkish bread atau panini bread. Itu tuh mereka nggak bisa pakai guys. Mereka nggak boleh makan roti itu karena mereka bisa menyebabkan gatal-gatal dan sakit, bisa sesak nafas juga. Jadi kalau mereka mau makan orang yang alergi gluten gitu, mereka harus makan roti yang namanya gluten free bread. Jadi itu roti khusus untuk orang yang alergi, biar mereka bisa makan rotinya dan nggak bermasalah. Dan biasa juga gluten tuh ada di pasta juga guys. Jadi kayak spaghetti biasa tuh ada glutennya juga. Jadi kita harus cek sebelum kalian serve untuk ke customer. Gimana menurut kalian? Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow aku juga. Oke, sekarang kita akan membuat Miss Berry pancake harga $20 guys. Alias $200. Aku akan ajarin kalian gimana cara buatnya. Pertama kali siapin dulu piring 2 kayak gini. Karena ada 2 porsi guys. Kita bakal buat 2. Lalu kita panasin dulu pancake-nya. Jadi pancake-nya udah kita masak sebelumnya. Dan ini kita tinggal panasin aja. Raspberry kalian tahu di 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Kalian cari yang bagus ya. 4 juga kayak gini guys. Lalu kalian taruh blueberry bonbonnya. Ini 4 sisi juga. Setelah itu kalian masukin pancake yang tadi kalian udah masak. Nih, jadi sini ada 3. Karena kenapa? Yang satu itu small portion, jadi cuma 1 pancake aja dia. Kita taruh pancake di atas sini. 1, 2. Lalu kasih maple syrup kayak gini. Maple syrup juga. Kita harus baca instruksinya juga. Ini dia bilang small portion, no compote, no nut, Miss Berry pancake. Ini tuh anak kecil, jadi dia nggak mau nut sama sekali. Mungkin dia ada alergi guys. Jadi dia nggak boleh makan nut. Jadi kita bahaya banget sama nut, nggak boleh masukin sama sekali. Jadi ini asalnya kita kasih yang di sini aja. Yang satunya nggak boleh ada sama sekali guys. Terus dia bilang juga no compote, artinya nggak boleh ada ini compote namanya. Setelah itu sekarang kita akan potong ini guys, fresh strawberry-nya dulu. Kita bakal buat bentuk jadi bentuk raja, bentuk king, bentuk flower. Kita ambil 2. Ini cara potongnya kayak gini. Kalian lepasin bagian bawahnya, dibuang juga bagian bawahnya. Terus kalian potong bagian ujung sini. Jangan terlalu banyak. Yang penting dia bisa berdiri dan dia rata kayak gini. Ini udah oke. Lalu kalian ambil dari segi ini guys. Sisi sini kalian potong, kalian buka. Agak dibuka. Bagian sini juga kalian potong. Pokoknya bentuk jadi segi 4. Ini bentuk persegi kayak gini. 4 sisinya. Nah, dia udah kebuka semua kayak gini. Dia udah kebuka. Lalu baru kalian potong bagian atas ini guys. Atasnya di bagian sisi yang kosong ini. Yang kosong ini kalian potong di sisi kayak gini. Nah, ini juga sama. Dan dia langsung jadi summer flower, strawberry flower kayak gini guys. Nih hasilnya, cantik kan? Yang satunya kita buat sama juga. Dan ini dia hasilnya. Udah jadi guys, 2. Setelah itu di atasnya kita kasih ice cream. Ini ice creamnya kita scoop dulu, pakai scoop ini. Kasih 3 guys. 1, 2. Ini kalian tekan gini biar dia nempel. 3.
Nah, udah jadi. Karena yang tuh anak kecilnya dia small portion, tapi dia nggak ada bilang kalau dia nggak mau es krim. Jadi kita tetap kasih es krim. Yang penting nggak kasih blueberry comfort aja guys. 2, 3. Lalu yang biar nggak lupa akunya, ini kita langsung taruh di atasnya. Dan ini dia hasilnya udah jadi guys. Harga $20. Gampang kan buatnya kan? Kalian juga bisa bikin di rumah loh guys. Karena ini dia mau minta blueberry comfort, jadi kita tinggal taruh aja di atasnya. Kasih di atasnya kayak gini. Nah, kasih agak banyak nggak apa-apa kok, jangan beli-beli guys. Soalnya kita buatnya banyak sekali buat, dan ini murah banget. Dan ini kalian, wah tidak jatuh semua, maafkan saya. Kalau di atasnya kayak gini, pakai glove ya, jangan kotor ya. Ini buat orang makan, nggak boleh jorok kita guys. Lalu di atasnya kita kasih icing sugar, wah terbang semua. Kasih icing sugar. Lalu terakhirnya kita kasih mint. Nah ini dia hasilnya guys. Teneng. Setelah dikasih mint, dan ini juga kita kasih mint. Dan ini dia juga hasilnya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Coba kasih rating dari 1 sampai 10 berapa ratingnya guys? Dan siap kita jual $20. Dan inilah guys, kenapa alasan aku suruh kalian kalau misalnya kerja di kitchen harus pakai apron. Karena apron aku udah langsung kotor nih. Wah gila, ini gara-gara icing sugar barusan. Aku lagi kasih icing sugar di atasnya pas lagi bikin mashed potato pancake. Lalu kipas anginnya nyala ke aku guys, jadi kena semua icing sugarnya. Tuh bos aku tiba-tiba lewat lagi. Parah banget deh. Oh udahlah, pokoknya gitu guys. Kalau kalian kerja di kitchen harus safety first. Safety first. Biar kalian tetap aman. Kalian penasaran nggak gimana rasanya garlic prawn pasta harga 500.000 di Australia? Gue ajarin gimana cara masaknya. Yuk, let's go. Nyalakan kompor. Ini udah rekam belum ya? Ada lampu nggak, Boy? Udah, oke, berarti ini udah rekam guys. Udah kita langsung ya. Ini aku udah ramai sih sekarang, jadi nggak bisa lama-lama guys. Soalnya aku kayak gaya kali, Boy, pakai kacamata gini. Kayaknya kayak sosokan kali kerja di dapur. Ini kita ratain dulu butternya, kasih olive oil, masukin prawnnya 12 biji guys. Ini prawnnya udah kita masak ya, 12. Nah, 12 biji. Kayak oseng-oseng, ini kayak masukin 1. Ini mushroomnya kecil banget. Ini langsung udah oke. Tuh tiba-tiba kayaknya pancake-nya ada masalah guys, nggak tahu masalah apa, biarin. Ini udah kayak gini, kalau misalnya dia udah agak merah, nanti udah bisa kita itu lagi guys. Terus kayak macam-macam lagi, kasih garingnya, habis itu kayak macam-macam lagi guys. Ini kalau dia udah, kalian kasih krim. Kamu kalau kalian kerja di kitchen, kalian harus selalu ngomong belakang atau behind. Kalau sama orang Indo ngomongnya belakang, tapi kalau sama chef orang luar negeri, kalian harus ngomong behind. Kalian nggak boleh diam-diam lalu main lewat-lewat guys. Oh bisa kena maki kalian di kitchen kalau main lewat belakang nggak ngomong apa-apa. Ini kasih krimnya secukupnya kayak gini. Ini udah oke. Masukin garam. Ini kita pakai garam Himalaya, pakai perkiraan aja. Kurang lebih setengah sendok, enggak setengah sendok teh, enggak seperempat sendok teh. Lalu kasih black pepper. Sorry, lalu kalian aduk-aduk. Udah aduk-aduk, lalu kalian koreksi rasa ya. Kalian pastikan rasanya juga. Sebenarnya kalau kita masak makanan western itu tuh gampang banget guys. Ini cuma kayak salt and pepper aja udah jadi. Mereka makannya tuh benar-benar plain, beda banget sama kayak orang Indo. Indo tuh banyak banget ingredientnya, kayak rasanya mau gimana. Nah, ini udah oke sih guys. Coba kurang sedikit, ini kasih enggak? Ini masuk kalau. Oke. Udah oke? Spinach atau bayam, biar jadi kayak Popeye. Kalau kita harus quick, cepat. Orderan kita udah makin ramai, udah makin bertumpuk guys orderannya. Kita masak pastanya cepat sekarang. Aduk-aduk sampai dia layu. Lalu kita masukin pastanya langsung. Masukin spagettinya. Oke, ini baru masak guys. Lalu terakhir kasih peremesan cheese. Ini peremesan cheese-nya kasih ke semua biar rata. Sini juga biar rata. Lalu kita aduk-aduk. Yang berantakan jangan tumpah-tumpah guys. Kalau nggak kena marah nanti kalian sama chef yang lain. Oh sini. Oseng-oseng lagi. Oke, udah jadi guys.
bisa-bisa aja tuh. Tenang, ini meja kita bersih kok, bersih. Karena meja chef tuh harus bersih, nggak boleh kotor guys. Kalau kotor, gimana bisa kita serve makanan ke orang lain? Nggak boleh. 1, 2, mati, udah. 3, 4, 5, 6. Nah ini udah 6, kalau ininya guys. 6 juga udah pasti 6. Karena 6, kita rapiin, dekorasi guys. Lebih cantik. Oke, kita bawa ke sana. Bersihin dulu ininya, biar nggak kotor. Kalau kalian udah rame, cir, gila. Kasih garnish. Terus ini. Dah, nih guys sudah jadi. Dari Kompas harga $50 alias 500.000. Gampang kan buatnya kan? Gampang banget guys. Three six. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo. Ini belum terlalu panas, kita masukin lagi. Ini cheese croissantnya nggak boy? Table 2 outside. Number 2 outside. Dan yang food out. This one table 2 outside. Yes. Bring this one first. Beli ice cream aku bos. Nih sekarang kita bikin scramble egg guys. Tarik atas, tarik bawah, tarik atas, tarik bawah lagi, tarik atas lagi, tarik ulur, tarik dari sini, putar dia, putar ke kanan, putar ke kiri. Buat dia sampai bentuk bulat ya guys ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting dia hasilnya bulat. Putar gini lagi, ambil gini dari ujung, putarnya gini. Nah, pelan-pelan aja guys. Yang penting hasilnya bulat. Nah, dan hasilnya kayak gini. Ini jadi taruh di piring. Nih sekali lagi aku hasil kalian gimana caranya ya. Ini cara membuat scramble egg. Kalian kasih scramble-nya dulu kayak gini. Nggak usah terlalu banyak, secukupnya. Tunggu sampai dia udah kayak keluar, belum gini, baru kalian ambil. Angkat ke atas, angkat ke bawah, tarik lagi ke atas, terus kalian ambil dari kanan sini, kalian puterin dia, puterin gini guys. Lalu ambil dari sini tengah, kalian puterin lagi ke atas sini. Nah, lagi kayak gini. Ambil lagi dari ujung, ambil dari ujungnya, puterin dia guys, biar dia putar-putar terus jadi kayak menara ya. Ambil lagi dari sini, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nggak ada yang kejar kalian juga kok. Kalau dikejar juga ya, biar hasilnya bagus, so mereka tunggulah. Dan ini dia hasilnya guys, kan yang bulat kan. Nah, lalu terakhirnya kasih baconnya di atasnya. Satu lagi. Lalu kasih sirupnya. Ini namanya maple syrup.
Oke. Kasih icing sugar. Udah. Jadi bikin egg pancake harga 200.000 guys. Jadi satu ini harga 200.000, 400.000. Sekali keluar $40 guys, ini 2 makanan. Tinggal kasih pancake, scramble egg dan bacon di atasnya. Udah jadi. Gimana menurut kalian? Kalian penasaran nggak gimana rasanya masak pasta harga 300.000, yaitu lemon scallop pasta? Kalau kalian penasaran, yuk ikutin aku. Kita bakal buat sama-sama. Let's go. Oke, sekarang kita langsung mulai masak pastanya. Sama kayak tadi, ini juga kita masukin scallopnya sama mushroomnya. Ini kasih berapa ya? Kasih 4, 7. Enggak, 7 udah cukup guys. Soalnya scallop lumayan mahal. Ini kalau misalnya kayak barang kayak gini, scallop atau seafood atau prawn apa, kalau nggak habis selesai masak, harus taruh di kulkas guys. Kalau kalian biarkan di luar selama 2-4 jam, itu tuh bisa kena cross contamination sama bisa kena salmonella. Jadi itu bisa kena bakteri dan kita nggak bisa pakai lagi guys. Jadi habis kalian udah pakai, harus langsung disimpan secepat mungkin. Karena makanan kayak gini kalau udah di luar lebih dari 4 jam, itu kalian udah nggak boleh pakai sama sekali. Makanan kayak mau meat, mau daging, mau ayam apa itu, lebih dari 4 jam di luar, nggak boleh pakai lagi guys. Mau bacon apa semua harus dimasukin lagi ke dalamnya. Harus ke dalam kulkas, biar dia nggak kena salmonella. Paham? Bang, kau tahu sih. Ya guys, aku buat food safety supervisor 2 minggu 2 minggu baru jadi barang itu. Bang, kenapa pakai kacamata? Ini biar bisa POV lagi masak. Nanti aku beli lensa yang bening ya guys ya. Ini aku pakai lensa kayak gini, kayak sosokan kali aku ya, kayak lagak kali, bergaya kali. Maaf ya. Ada chili pasta. Chili beef pasta habis ini weh. Ini udah telanjur ya. Ini kita bikin lemon scallop dulu. Harga 300.000 rupiah guys. $30. Satu ini ya, satu ini. Kita udah masukin krim tadi, lalu kita udah masukin ini juga garlic, lalu kita masukin ini guys. Ini salt. Lalu jangan lupa kasih pepper. Pepper kayak gini. Dan untuk lemon scallop tuh kita kasih cabai gini. Ini kalian bisa beli cabai bubuk juga. Ini kita pakai cabai dari Cina. Jadi jangan terlalu banyak karena dia pedas. Kasih 1 sendok atau setengah sendok udah cukup. Yang penting dia ada warna berubah jadi kayak merah-merah. Itu udah cukup guys. Udah kayak gini, kita koreksi rasa. Aduk-aduk bentar. Koreksi rasanya. Mantap. Mamma mia lesatos. Oke, masukin spinach guys. Kasih spinach. Aduk-aduk sampai layu. Jangan kasih kendor. Betul lah, Bang? Betul, Bang? Kan kata teman aku udah gila ya. Dah, masukin pastanya. Oke. Habis itu jangan lupa masukin ini guys, parmesan cheese. Kita kasih parmesan cheese juga di sini. Nah. Oke, lalu kita aduk-aduk. Ini udah jadi. Udah siap kita makan. Oke. Tinggal kita plating. Taruh di piring kayak gini. Kita angkat. Plating guys. Plating di sini. Lalu kita bersihin tepi-tepinya. Bos aku di depan aku lagi liatin aku. Dan udah jadi. Si garnish. Tendeng. Lemon scallop pasta. 300.000. Mantap. Miring dia. Nah, oke, sekarang kita ada dua guys. Kita ada chili beef pasta
dan ada garlic prawn pasta. Kita bakal langsung masak bersamaan. Chili beef pasta harganya 250.000. Ini garlic prawn pasta harganya 250.000 juga guys. Jadi let's go seperti biasa, kasih olive oil, kasih butter. Dan di sini kita masak garlic prawn pasta. Ambil garlic, ambil prawnnya di sini. Ini juga kita ratakan. Masukin 6. Ini kalau kita masak 2 kayak gini cepat guys. Karena kenapa? Kalau nggak digosong. Pasti gosong kalau nggak cepat. Ini oseng-oseng. Masukin mushroom. Bentar ya, kita fokus dulu guys. Fokus dulu ya. Betul lah boy. Haha. Lihat, aku punya tim sorang nih guys. Ya, tadi aku disuruh sama dia masak pasta terus aku nih. Nggak mau dia masak pasta ya. Nah, kawan. Kamu masak pasta kok boy. Masukin garlicnya guys. Ini belum, kalau yang ini belum karena dia masih mentah. Jadi kita harus buat dia masak dulu baru masukin garlicnya. Oh ini udah. Langsung oseng-oseng. Jangan sampai gosong. Udah mulai gosong ya guys. Langsung masukin krim, kasih krim kayak gini. Kasih banyak dikit, apa-apa. Biarkan dia mendidih. Masukin garam. Soal ini sambil oseng-oseng. Masukin garam ya. Garam masukin. Kasih pepper, black pepper. Oseng-oseng lagi. Ini juga dioseng-oseng. Masuk garlic. Soalnya saya udah makan guys. Oseng-oseng lagi. Ini cara masak chili beef ini cuma beef, masukin garlic, habis itu langsung spaghettinya guys. Ini nggak pakai krim apa. Aduk-aduk. Ada layu. Oke, kita lanjut, kita udah ambil pasta yang baru. Ini kita tambah oseng-oseng, biarkan dulu. Ini kita masukin pasta yang baru guys. Masukin agak banyak dikit lah, biar orangnya gendut guys. Ini harga 250.000 nih. Hah? Anjay, 2 chili beef lagi. Dia tak tahu capek weh. Dia tak tahu aku capek ya. Ini masukin ini guys. Garam sama chilinya. Masukin di sini. Garlic prawn nggak pakai chili ya. Jangan sampai salah ya. Lalu aduk dua-duanya. Ya. Kasih ini, kasih bayam alias peanuts. Maaf ya berantakan ya. Maafkan saya karena saya mau cepat. Aduk lagi. Ini tunggu jaga layu udah jadi. Gampang. Ini juga garlic prawnnya udah jadi. Nah, ini udah jadi guys garlic prawnnya. Ambil piring, dekorasi. Pindahin dulu. Nah, tinggal taruh di tengah. Gila, mantap banget ya. Mas. Ini chili beefnya juga udah jadi. Let's go dekorasi. Oke, ke sini. Manis. This is it. Chili beef pasta and garlic prawn pasta. Wah gila, kalian lihat rame banget guys. Ini orderan semua nih. Chaos banget deh. Chaotic banget, gila. Nah bantai. Nah bantai guys, kalian lihat ini aku lagi bikin 5 salad sekaligus. Lama banget deh. Orderannya non-stop lagi. Nah bantai guys, nggak tahu tak bisa berkata-kata. Belum juga makan kan? Udah mau jam 1 siang. Makan apa boy? Aku bilang aku belum makan, kok tiba-tiba makan boy. Makan apa? Gila guys. Nah, coba pause ya. Tadi sebelumnya aku bikin video guys, bikin 5 salad. Cuma lupa kerekam. Udahlah, sekarang keluar lagi 3 nih. Habis 5, keluar 3.
Habis bikin 10 pasta, keluar lagi salad. Habis salad, keluar lagi soba. Oh, mari kita angkat tangan bersama-sama dan kibarkan bendera putih. Kibarkan. Udah nggak spesial, udah nggak secepat tadi ya guys ya. Sudah lelah sekali ini. Dia tadi nonstop guys dari pagi, gila. Belum stop sampai sekarang nih. Apa waktu bersantai nggak ada guys. Gila. Sampai tomato aja yang tadi aku bikin satu box semuanya habis ya. Nggak bersisa sama sekali. Ya, tadi kita potong fresh nih. Tadi rencananya prepnya bisa 1 harian, nggak. Tidak bisa teman. Gue minta salmon lagi weh. Fresh smoke salmon weh. Nih, smoke salmon kita sold out. Habis. Gila guys. Keluar lagi satu salad. Salmon lagi yang keluar nih guys. Kalian pikir ini guys realita kalau kerja di kitchen. Makan apa yang ada, makan sisa pun kita makan. Nih, cucumber. Lapar banget, oi. Asu ditunggu. Mau macam mana? Tangan cuma 2 boy. Nih guys, salmon. Aku makan apa yang ada lah. Kalau udah lelah, yang penting nggak lapar aja udah. Kasih cari tomato semuanya. Nyala tak nyala. Keluar. Table 16 outside. So okay, bring this over. 16 outside. 91. 91, right? 91. Apa itu dia minta wagyu salad and veggie spring roll. Buka woi. Bilang ke dia jam 2 baru bisa bikin woi. Tak punya otak woi. Ada yang kerja cuma 2 orang. Nih. Terus pokoknya bisa ngerangkap semuanya guys. Jadi semua bisa kita kerjain secepat dan sebagus mungkin. Tomato habis. Cuci dulu. Empat ya? 16. Sisa punya aku. Hah? Outside. Saking laparnya kita makan apa yang ada guys. Spring roll. Wah, hari ini benar-benar gila sih guys. Ramai banget, gila. Ini bukan chaos lagi, lebih dari chaos nih. Kayak sampai sekarang udah jam 3 sore guys. Kita belum makan sama sekali di kitchen ini, belum ada makan sama sekali. Dan sampai ujung-ujungnya dibelikan ini nih. Makasih nih sama saya Win. Dikasih ini guys. Salmon, avocado, sushi. Karena kita punya toko, kita punya kitchen kan, bisa masak kan. Tapi kita mau beli di toko sebelah guys. Beli sushi. Iya. Kita langsung cobain aja gimana rasanya. Ini harga satunya $4.50 guys. Alias 45.000. Kalau 2 berarti 90.000 rupiah. Ada nggak kalian mau makan sedikit kayak gini 90.000? Coba kalian komen di bawah. Ini kita langsung cobain aja, lapar guys, gila. Kalau lapar semua makanannya enak ya Win. Bakal wasabi. Gila, enak banget. Ini namanya orang lapar ya. Semua makanan enak kok. Gak milih-milih lagi makannya kan. Namanya udah lapar makan semua ya. Terus apa? Ini kitchen kita masih babak belur ya. Belum selesai. Udah sabar-sabar dulu. Sekarang kita ngepel dulu guys. Ini sekarang udah jam 4.30 dan kita udah siap-siap mau closing dan kita mau pulang guys. Jadi ini kitchennya aku udah bersihin semua. Sekarang kita mau ngepel, sapu, lalu masukin meja kursi lagi di luar ke dalam dan kita siap-siap pulang. Lalu kita mau ordering dulu guys. Kita mau ordering dulu guys. Kita mau cek barang-barang apa yang habis. Ya kesini. Lihat kalian sekarang udah jam 4.40. Nah ini buku ajaib untuk ngecek barang. Kita lihat apa aja yang habis. Al fuego en nuestra mano. Akhirnya guys kita udah selesai kerja. Dan sekarang kita siap-siap mau pulang. Ini udah jam 5 sore sekarang. Ini udah jam 5 guys. Mematikan semua lampu dulu ini. Kamera kita tadi, kacamata udah kita pakai tadi.
terus bisa pulang guys. Thank you buat kalian udah nemenin aku hari ini. Gila hari ini rame banget, capek banget, gila, parah. Nah, kita lihat kita bakal pulang ke rumah atau kita bakal pergi gym. Dan sekarang gue udah sampai di rumah guys. Jadi ini gue sampai di rumah kurang lebih jam 6 malam. Ini kayaknya masih terang banget tapi ini udah malam guys, udah jam 6 malam. Jadi ya segitu aja video dari aku tentang gimana kehidupan sebagai chef di Australia. Kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian pengen tahu juga gimana kehidupan realita yang ada di Australia, kalian bisa langsung follow IG aku di Gerald Gis. Di sana aku biasa share posting video juga kayak gimana kehidupan di Australia. Atau kalian juga bisa langsung subscribe YouTube aku. Aku bakal buatkan video-video yang lebih menarik lainnya. Dan kalian kalau pengen aku buatin konten apa, kalian langsung komen aja di bawah. Nanti aku bakal buatin kontennya sesuai dengan requestan kalian. See you in the next video. Bye bye guys.